Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran IPA tema 1, subtema 2 dengan KD sama seperti subtema 1 kemarin, yaitu KD 3.1. Di video ini kita akan membahas tentang sistem rangka manusia. Nah, sistem rangka ini terdiri dari 206 tulang yang saling berhubungan. Dengan rangka manusia ada dalam tubuhnya dan dibungkus dengan otot, makanya disebut dengan endoskeleton. Nah, fungsi rangkanya itu ada banyak sekali, yaitu untuk menyokong dan memberi bentuk tubuh sebagai alat gerak pasif, tempat melekatnya otot, melindungi organ-organ penting dalam tubuh seperti paru-paru dan jantung dan otak ya. Terus sebagai tempat penyimpanan kalsium dan mineral di dalam tulangnya itu, sebagai tempat produksi sel darah merah, sel darah putih dan trombosit. Nah, ini bisa kalian lihat di LKS kalian ya. Tema 1 subtema 1. Rangka tubuh manusia itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah tengkorak atau rangka kepala, yang kedua adalah rangka badan, yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Nah, rangka tengkorak ini tuh dibuat oleh Allah ya, diciptakan dengan keras sekali. Karena apa? Itu untuk melindungi otak yang lunak yang ada di manusia. Nah, sehingga menjaga akan terjadinya benturan, melindungi otak itu dari adanya benturan yang mungkin terjadi pada waktu kita itu mengalami kecelakaan, terjatuh atau bagaimana ya. Yang kedua adalah rangka badan. Rangka badan di sini berarti dimulai dari tulang leher sampai dengan tulang ekor. Tulang leher tuh ada di sini ya. Ini tulang leher, berarti nanti ada tulang serangka, belikat, punggung. Ini hasta enggak ya? Berarti yang ini tulang belakang, tulang panggul. Nah, tulang ekornya itu ada di sini. Ini kurang ya. Di bagian belakang ujung dari ini itu adalah tulang ekor. Nah, yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak berarti nanti terdiri dari rangka yang bagian tangan dan rangka yang bagian kaki. Macam-macam otot manusia. Nah, kalau yang rangka tadi disebut dengan organ gerak pasif, kalau otot disebut dengan organ gerak aktif. Karena apa? Menggerakkan tulang sehingga suatu organisme, yaitu hewan dan manusia, dapat bergerak. Otot bekerja secara berkontraksi dan berrelaksasi. Apa sih maksudnya, Bu Iin? Kalau berkontraksi itu adalah bekerja, kalau berrelaksasi itu adalah beristirahat. Jaringan otot tersusun oleh sel-sel otot, dan sel-sel ototnya itu tersusun oleh serabut halus atau myofibril. Nah, otot ini dibagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, otot lurik ini apa? Itu adalah bisa dilihat di gambarnya. Itu mempunyai ciri-ciri berbentuk silinder. Silinder tuh apa? Yaitu berbentuk kayak tabung. Kalau kalian bisa bayangkan tuh kayak pipa bolong gitu ya, panjang dengan ada diameternya, dan itu berwarna gelap terang sehingga disebut dengan lurik. Mempunyai inti yang banyak, ini yang disebut dengan inti ya, yang hitam-hitam ini. Di pinggirnya itu ada banyak sekali. Nah, ininya bekerja atas perintah otak. Jadi kalau otaknya misalnya mau menggerakkan jari yang telunjuk, nah ini kan berarti kan yang menggerakkan adalah syaraf otak. Kalau syaraf otaknya kita itu tidak mau menggerakkan jari telunjuknya, berarti ya tidak bergerak. Berbeda kalau seandainya otot yang ada di sel pembuluh darah, kita tidak merasa dan kita tidak bisa menggerakkan yang ada di sel pembuluh darah atau di bagian jantung lah, itu tidak bisa.
Tapi kalau untuk gerak ini, misalnya kita mau tengkleng, kita mau mundur, kita mau bergoyang-goyang seperti ini, itu bisa. Berarti itu berdasarkan perintah dari saraf otak yang ada di rangka kepala atau tengkorak. Dan otot ini melekat pada rangka, makanya disebut dengan otot rangka. Selanjutnya yang kedua disebut dengan otot polos. Nah, otot polos ini berbentuknya polos dan ada dua yang ujungnya ini lancip ya, dan intinya ini hanya ada di tengahnya. Nah, otot polos ini berada di bagian internal. Internal itu apa? Di bagian dalam manusia, seperti di pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih, ataupun rahim. Nah, sistem gerakannya ini dioperasikan oleh sistem otonom dan tidak berada di bawah kendali. Nah, kalau yang tadi lurik itu kan berdasarkan perintah dari otak. Kalau ini kita tidak bisa mengendalikan dari otot polos. Misalnya di pembuluh darah, kita kan tidak mengendalikan pembuluh darah kita harus bergerak atau diam atau apa. Nah, kalau diam ya otomatis kita sudah meninggal kan, karena tidak bisa beroperasi lagi darahnya kan. Kalau darah kan setiap waktu kan tetap bergerak ya, tapi kita tidak merasakan. Berbeda kalau otot lurik tadi, kita mau menggerakkan tangan untuk bertepuk tangan atau untuk apa, itu kan perintah dari otak. Nah, kalau otot polos ini itu tidak ya, itu bedanya. Nah, terdapat di alat-alat tubuh bagian dalam seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, usus, dan indung telur, dan ini tidak bisa kita perintahkan dan rasakan. Bedanya seperti itu ya. Kalau yang lurik bisa kita perintahkan, ayo hidungnya hidungnya, kalau hidung tidak bisa digerakkan ya. Mulutnya misalnya mencucu, senyum, matanya kedip-kedip. Nah, itu kan bisa digerakkan otot-ototnya. Tapi kalau yang di dalam, di bagian organ-organ yang sangat penting sekali ini, di bagian sini kita tidak bisa, tanpa kita bisa mengendalikan ya. Yang ketiga yaitu adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini adalah otot lurik khusus yang terdiri dari sel-sel pemanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Kalau yang lurik tadi kan polos, langsung satu gitu kan ya, dan intinya ada di pinggir-pinggir. Nah, kalau otot jantung bentuknya tidak ya, sama-sama silinder, sama-sama bolong ini ya. Nah, cuma nggak langsung satu gitu kan, ada bercabang-cabangnya, dan intinya ada di dalam, sama seperti yang polos tadi. Yang polos tadi kan intinya di dalam. Nah, mempunyai banyak inti sel dan terletak di tengah serabut. Nah, ininya sama seperti otot polos tanpa adanya kendali dari otak. Jadinya yang tidak dikendalikan oleh otak itu ada dua, yaitu otot polos dan otot jantung. Nah, gerak pada otot itu ada dua, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Nah, sinergis yaitu adalah dua atau lebih otot yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Misalnya kalau yang satu kontraksi, berarti yang satu ikut kontraksi. Kalau yang satunya berelaksasi, berarti yang satunya ikut berelaksasi. Yang kedua adalah otot antagonis. Ini berlawanan seperti otot yang sinergis, yaitu misalnya yang satunya itu berelaksasi, maka yang satu adalah berkontraksi, ataupun sebaliknya. Nah, contohnya ini adalah otot bisep dan trisep. Nah, otot bisep itu apa sih? Yaitu otot yang memiliki dua ujung atau dua tendon. Nah, kalau yang trisep berarti otot yang memiliki 3 ujung. Nah, contohnya dari gerak antagonis tadi yaitu pada saat mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi atau beristirahat. Dan untuk menurunkan lengan bawah, ini kan pertama tadi diangkat berarti bisep berkontraksi, trisep berrelaksasi atau istirahat. Tetapi kalau kita menurunkan lengan bawah, berarti trisepnya berkontraksi, bisepnya berrelaksasi. Ini berarti bisep,
tricep.